Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya penginjil Lukman, kita akan sama-sama belajar satu metode BGA, yaitu baca gali Alkitab. Masih di dalam penggalian kita terhadap tulisan-tulisan atau kitab-kitab narasi yang bersifat cerita, bersifat kisah. Nah, kita akan membaca kisah dari Tuhan Yesus yang dicatat dan dicantumkan oleh Injil Matius oleh Matius, ya. Nah ini saya buka dulu slide-nya. Nah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan rohnya supaya kita diberikan pengertian. Dan bukan hanya pengertian, saudara, kita juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon kepada roh-Mu ya Allah. Kiranya roh-Mu mempersiapkan hati kami, memberikan kami pengertian, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bukan saja diberikan pengertian, tapi kami juga diberikan kemampuan untuk boleh melakukan setiap kehendak maksud firman-Mu yang kami tangkap. Inilah doa dan permohonan kami, biar melalui contoh-contoh baca gali Alkitab yang kami pelajari bersama, kami semakin diberikan kekuatan, kemampuan, kehausan, kedahagaan akan firman-Mu untuk melakukannya sebagai makanan rohani kami setiap waktu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26, Saudara. Saya sudah membuatkan slide-nya di sini. Mari kita perhatikan beberapa ayat ini. Saya membacakannya, atau saudara juga boleh ikut bersama saya untuk membacakannya di tempat saudara masing-masing. Ya, Yesus membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi judul di Alkitab Indonesia terjemahan baru di sini diberikan judul Anak Kepala Rumah Ibadat, terus perempuan yang sakit pendarahan. Saya membacakannya bagi setiap kita untuk berikutnya. Sementara Yesus mengatakan hal-hal ini kepada mereka, lihat, seorang pemimpin rumah ibadat datang dan menyembahnya dan berkata, anak perempuanku baru saja mati. Akan tetapi datang dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus bangun dan mengikuti orang itu. Begitu pula dengan murid-muridnya. Dan lihatlah, seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Sebab perempuan itu berkata kepada dirinya sendiri, jika aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berbalik dan memandang perempuan itu, lalu berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Seketika itu juga sembuhlah perempuan itu. Ayat berikutnya, ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat para peniup seruling dan kerumunan orang yang menyebabkan kebisingan, ia berkata kepada orang-orang itu, pergilah, karena anak perempuan itu tidak mati, melainkan sedang tidur. Dan mereka mentertawakan Yesus. Namun ketika orang banyak itu sudah diusir keluar, Yesus lalu masuk, memegang tangan anak itu, dan anak perempuan itu pun bangun. Berita ini tersebar ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Sedemikian firman Tuhan saya bacakan. Nah, berkaitan dengan metode ini, sebagaimana yang sudah saya bagikan juga di dalam rekaman yang lalu, ada 3 tahapan, saudara. Ya, tahapan yang pertama di dalam membaca Alkitab, yaitu bicara tentang apa saja yang kubaca. Jadi apa saja yang tertulis di sana secara eksplisit, secara tertulis di sana,
ya. Ini ada observasi pengamatan kita terhadap siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam perikop itu, ya. Di mana peristiwa itu, kapan terjadinya, gitu ya. Sejauh kita bisa pahami atau mengerti berdasarkan apa yang tertulis di sana. Lalu juga dalam peristiwa apa, dalam rangka apa kisah itu dituliskan, peristiwa apa, mengenai hal apa. Nah, kalau kita membaca perikop Injil Matius 9 itu, kita melihat di situ ada siapa saja tokoh-tokoh dalam perikop itu. Yang pertama adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Kemudian juga ada kepala rumah ibadat. Nanti kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil lainnya, Injil Markus, Injil Lukas, kita akan tahu nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus, saudara. Jadi kita tahu nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus, yang adalah kepala rumah ibadat atau sinagoga di Kapernaum, saudara. Nah, ada lagi yang disebutkan di dalam perikop itu, ada anak perempuan si kepala rumah ibadat ini. Ya, kemudian juga ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kemudian ada murid-murid Yesus, ada orang banyak, dan kemudian ada para peniup suruling. Nah, itu siapa-siapa saja tokohnya, yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian mari kita memperhatikan lebih lanjut tokoh-tokoh ini, ya, berbicara tentang apa? Maksud saya bicara apa mereka ini, ya? Jadi apa yang kubaca tentang tokoh-tokoh dalam teks atau perikop yang tadi kita baca. Nah, Yesus kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini di sana, ya, dia berbicara kepada orang banyak di ayat 18. Ya, didatangi oleh kepala rumah ibadat, ya, yaitu Yairus, dan bukan hanya didatangi, sujud, ya, disembah sujudi oleh kepala rumah ibadat. Kemudian dia didekati oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Waktu di dalam perjalanan Tuhan Yesus mau menuju rumah kepala rumah ibadat ini. Nah, dia dijamah jubahnya, ujung jubahnya oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Kemudian di dalam rumah kepala ibadat itu, rumah ibadah itu, dia ditertawakan oleh orang banyak, saudara. Dia tertawakan, Tuhan Yesus ditertawakan oleh khalayak ramai, ya, karena mengatakan anak perempuan kepala rumah ibadah itu tidur maksudnya. Ya. Kemudian dia mengusir orang banyak, ya, dan masuk ke dalam kamar, ke rumah itu, dan memegang tangan anak itu. Nah, kemudian saudara, kita juga membaca satu tokoh di dalam perikop ini, yaitu kepala rumah ibadat, saudara. Datang kepada Yesus, ya, sujud menyembahnya, dan dia sesungguhnya sudah melihat, ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mujizat yang kemungkinan besar berlawanan dengan kebiasaan pada saat itu, yaitu hari Sabat. Ya. Hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan, ya, meskipun dia tidak serak begitu, ya, tetapi ketika anaknya sakit parah, ya, hal-hal yang bersifat ketidaksukaan itu, ya, bisa dihilangkan, ya, karena anak semata wayang, anak perempuan satu-satunya gitu. Dan bahkan ini angka 12 ini menarik, saudara. Nanti kita akan tahu, ya, bahwa anak perempuan ini ada yang menafsirkan juga itu 12 tahun gitu, saudara. Nah, kemudian anak perempuan kepala rumah ibadat itu dikatakan di ayat 18 mati. Ya, nanti dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus dan bangkit, ya, dari kematian. Nah, kemudian ada perempuan yang sakit pendarahan, ya, di dalam perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengikuti kepala rumah ibadat itu mau ke rumahnya. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan memegang ujung jubahnya. Ya, dia sudah sakit 12 tahun, berkata di dalam hatinya di ayat 21, kemudian menjamah jubahnya, kemudian menjadi sembuh. Seketika itu juga, ya, diteguhkan oleh Tuhan Yesus, ya, dikuatkan dia, dan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, sedangkan murid-murid, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak ribut di rumah kepala rumah ibadat itu, menertawakan Tuhan Yesus,
kemudian diusir oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga adalah para peniup seruling, peniup sangkakala di rumah ibadat itu, ya. Itu ribut, ya, mereka ribut sama seperti orang banyak itu, ya. Kemudian diusir, ya, bersama orang banyak. Karena mereka juga mentertawakan Tuhan Yesusnya. Ini bicara apa yang kubaca, tahap yang pertama, saudara. Tahap yang kedua, apa yang kupelajari. Adakah pelajaran, peringatan, perintah, teladan, dan apa ya, nasihat, kemudian juga di sini janji yang Tuhan berikan. Nah, pelajaran ada, saudara. Ya, kita melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, ya. Kemudian juga membangkitkan orang mati, ya, itu merupakan otoritas, kuasa, kemahakuasaan Yesus Kristus. Kemudian, saudara, adakah perintah? Ada. Ya. Kita perlu berinisiatif terlepas dari, ya, siap prasangka kita. Ya, ketika sesuatu yang kita anggap sangat berharga, anak perempuan satu-satunya, ya, yang selama 12 tahun sudah memberikan penghiburan, kekuatan, kesenangan di dalam keluarga kepala rumah ibadat itu mati, saudara. Perlu inisiatif, datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongannya. Kemudian ada janji, saudara. Ya, janji misalnya yang diberikan kepada perkataan Tuhan Yesus berikan kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Ya, kemudian juga ada proklamasi kuasa Tuhan Yesus atas penyakit dan maut, saudara. Nah, teladannya apa, saudara? Teladannya adalah Tuhan Yesus itu peduli kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah perjalanan dia melayani, ya, kepala rumah ibadat itu yang anaknya sudah mati, ya, dia masih diinterupsi oleh perempuan yang sakit pendarahan, ya. Tetapi dia masih, ya, mau mengajak berbincang bahkan melayani perempuan yang sakit pendarahan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu peduli. Nah, yang ketiga sebagai tahap yang terakhir, ya, setelah kita mengetahui apa yang kubaca, apa yang kupelajari, ini lebih bersifat perenungan yang tahap kedua ini, kemudian masuk kepada apa yang bisa kulakukan, saudara. Ini bicara tentang apa responku. Ya, nggak cukup hanya berhenti di kepala kita, oh kita tahu banyak, kita tahu ini itu, tetapi kita berhenti pada pengetahuan saja. Tidak cukup itu, saudara. Harus masuk kepada kehendak kita, keputusan yang kita ambil. Perlukah kita bersyukur? Ya, perlukah kita bertobat dari segala dosa kita selama ini atau keengganan kita menuruti kehendak Tuhan? Perlukah kita berdoa? Perlukah kita mengambil tekad yang baru? Nah, saya mencatat di sini, saudara juga bisa membuatnya, menuliskannya di dalam jurnal saudara masing-masing. Ya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita dari segala situasi. Bersyukur juga atas kesehatan hari ini. Kalau kita masih diberikan kesehatan, berinisiatiflah datang kepadanya untuk bersyukur, saudara. Bertobatlah dari sikap acuh, cuek terhadap orang yang menderita, yang sakit, yang sedang, ya, susah, saudara. Kita perlu bertobat dari sikap ketidakpedulian kita. Kita perlu belajar peduli akan orang lain yang menderita, yang sedang kesusahan, terutama di saat-saat masa pandemi seperti ini. Mulailah dengan mendoakan mereka, mendoakan orang lain setiap waktu, setiap kali, setiap hari. Dan coba, ya, kalau ada yang kita kenal, kita menghubunginya, melawatnya, ya. Tetapi dalam pembatasan sosial berskala besar ini tentu menghubungi, melawatnya tidak dalam bentuk kedekatan fisik, tapi kita bisa meneleponnya, kita bisa menghubunginya secara online, saudara. Nah, ini beberapa hal yang telah saya catatkan sebagai contoh kepada saudara. Saudara, dengan cara kita belajar baca gali Alkitab, harapan saya ke depan, ya, nanti saudara sudah terbiasa, saudara pun bisa membaca dan menggali Alkitab untuk jenis-jenis literatur, untuk kitab-kitab yang lainnya, ya, untuk genre yang lainnya. Nah, kiranya ini memberkati setiap kita untuk semakin rajin membaca Alkitab, bukan saja berdoa, tapi juga melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh belajar bersama di dalam metode baca gali Alkitab. Kami bersyukur bahwa Engkau berkuasa menyembuhkan orang sakit, berkuasa menolong
bahkan membangkitkan orang yang mati ya Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu yang sempurna ya Tuhan, atas hidup orang-orang yang Engkau kasih. Kami juga berharap Tuhan Engkau terus senantiasa menjaga dan memelihara setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah memperhatikan perdomaan ataupun metode yang saya bagikan. Kiranya kita tidak bosan-bosan untuk terus membaca, menggali, dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.